Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, di sini ada sebuah kipas yang masih baru dan ini masih tersegel teman-teman ya. Jadi untuk kipas ini sudah rusak. Padahal untuk kipasnya itu masih baru. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mempunyai kipas yang masih baru, belum lama sudah rusak, atau punya teman, tetangga atau saudara, jadi mungkin ini nanti dijadikan pengalaman ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba perbaiki dulu. Karena biasanya itu kalau, nah ini bisa dilihat kan, ini kan rusak ya. Oke, tidak menyala untuk kipasnya. Jadi kalau misalkan masih baru sudah rusak seperti ini, kita coba perbaiki dulu. Biasanya itu kalau yang rusak seperti ini ada di bagian terutama jalur listrik ya teman-teman, atau steker ya. Oke, bisa terlihat ini masih baru teman-teman. Oke, kita lanjut lepaskan dulu di bagian skrup-skrupnya. Kita akan coba cari dulu ya. Ini masih tersegel rapi ya. Nah, ini pun juga sama. Ternyata ini wadah yang kosong hanya untuk pegangan kipas ya. Jadi kita lepaskan dulu di bagian induknya langsung ya teman-teman ya, karena ini cuma untuk tuas saja. Oke, kita lihat di sini apa ada skrupnya, tidak ada. Nah, coba kita lepaskan bagian belakangnya. Nah, ini ada bagian skrupnya, jadi kita akan coba lepaskan dulu ya. Nah, oke, setelah itu jadi kita akan coba cek dulu di bagian kabel steker seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kabel stekernya kita cek dulu, karena kalau masih keadaan dalam pabrik itu, kalau misalkan masih baru itu biasanya untuk kabelnya ada yang kecil, ada yang kalau bisa dikatakan sih kurang bagus ya, bukan menjelekkan, biasanya kurang bagus. Jadi kita cek seperti ini hanya prediksi teman-teman ya. Jadi siapkan sebuah taspen seperti ini teman-teman, siapkan sebuah taspen seperti ini yang ada aliran listriknya. Untuk selanjutnya di bagian steker, jadi kita akan tes ya. Oke, ini di bagian kabelnya kita akan coba lepaskan dulu supaya lebih jelas nantinya. Oke, dirasa sudah cukup. Jadi ini untuk pengetesan taspen ya. Oke, kita colokkan seperti ini. Jadi nanti dibolak-balik ya stekernya itu, di kanan di kiri, di kiri di kanan ya. Oke, yang ada aliran listriknya, aliran listriknya. Nah, di sini bisa terlihat untuk aliran listriknya itu tidak ada ya teman-teman ya. Padahal di bagian steker sudah ada aliran listriknya. Jadi untuk stekernya nanti kita balik ya teman-teman ya. Oke, untuk stekernya langsung saja dibalik karena di sini sudah kita tes seperti ini. Untuk bagian kabel steker ini tidak ada sama sekali untuk aliran listrik yang mengalir ke bagian kipas seperti ini. Oke, kita jelaskan seperti ini ya. Nah, ini bagian kabel yang dari steker, kabel hitam dan kabel warna merah. Jadi di taspen saja seperti ini ya. Nah, ini kan tidak ada aliran listrik yang mengalir ke sini. Jadi ini, oh ya, lanjut saja di bagian stekernya dibalik teman-teman. Nah, ini sebenarnya yang menyala itu harus ada satu ya di bagian kabel seperti ini, tapi ini tidak ada yang menyala sama sekali. Jadi kita tes seperti ini ya. Nah, ini kan ada aliran listriknya ya. Untuk yang satunya ini seharusnya tidak ada teman-teman.
Nah ini tapi ada kan, berarti menandakan untuk kabelnya itu ada yang putus di bagian dalam ya teman-teman, antara yang merah atau yang hitam. Kan kita tidak tahu ya. Jadi salah satu kabel ini ada yang putus. Nanti kita akan coba cek juga ya untuk bagian kabelnya, dan kita telusuri nantinya di sebelah mana untuk bagian kabel yang rusak atau biasanya sih terbakar atau meleleh ya, tapi kebanyakan terbakar ya. Nah untuk selanjutnya teman-teman siapkan sebuah steker baru atau colokan baru. Jadi untuk penggantinya nanti teman-teman langsung saja ya. Oke, kita coba untuk pemasangannya juga sama yang dari steker satunya ya. Nah bisa terlihat ini ada aliran listriknya dan yang satunya tidak ada. Nah sebenarnya kalau masih bagus untuk stekernya seperti ini teman-teman. Dan kita balik seperti ini pun juga sama, yang satu ada aliran listriknya dan yang satunya harus tidak ada. Nah oke, bisa terlihat ini tidak ada aliran listrik yang mengalir ke sini ya. Nah oke, dicek seperti ini untuk yang satunya ada dan yang satunya tidak ada. Dan pemasangan ini steker yang barunya nanti teman-teman langsung gantikan saja di bagian kabel yang sudah terputus. Oke, ini yang dari steker ya, jadi kita putus saja di bagian sini. Kalau misalkan nanti teman-teman tidak mempunyai solder, jadi untuk kabelnya itu disisakan saja ya, supaya untuk penyambungannya itu lebih gampang ya. Nah oke, bisa terlihat ini di bagian kabel ada yang gosong teman-teman. Ternyata di bagian sini ya yang gosong atau yang meledak untuk kabel dari steker. Nah ini dari bawaan, baru saja dilihat diputuskan, ternyata ada di bagian sini teman-teman yang menjadi kendala untuk kipas yang rusak seperti ini padahal masih baru. Padahal sudah mau tak ganti untuk kabelnya. Jadi teman-teman usahakan kabelnya nanti kalau misalkan untuk dipakai enggak apa ya, maksudnya agak awetan atau yang gimana, kemungkinan ini ya bisa putus lagi, tapi nggak tahu juga ya lama atau tidaknya. Jadi teman-teman langsung saja nanti untuk kabelnya diganti ya teman-teman ya. Nanti teman-teman belikan saja kabel yang biasanya ada bening ya, kalau nggak salah itu di kisaran 2.500 per meter, kalau nggak salah 3.000 sampai ya. Jadi stekernya juga dibelikan nanti. Oke, jadi kita langsung saja ya gunakan kabel ini, jadi supaya tidak terlalu lama. Teman-teman gunakan saja untuk kabel bawaannya. Kalau misalkan sudah ada kabelnya bisa langsung digantikan, nggak masalah ya. Dan untuk pemasangan yang ini, jadi teman-teman untuk bagian kabelnya ini pemasangan bolak-balik tidak masalah ya teman-teman ya. Atau merah di hitam, hitam di merah juga nggak masalah. Merah di merah, hitam di hitam juga tidak masalah. Karena ini masih arus AC teman-teman, arusnya itu bolak-balik. Oke, merah di merah ya nggak masalah, merah di hitam juga nggak masalah. Jadi di sini saya sambung hitam-hitam, merah-merah. Oke, langsung kita coba. Jadi setelah disambung seperti ini, kok mati. Oh ya, lupa untuk bagian stop kontaknya tidak saya hidupkan ya. Oke. Nah oke, benar, berarti ini hanya di bagian kabelnya yang rusak. Nah jadi untuk pengecekan juga sama seperti tadi, yang ada aliran listriknya itu cuma satu teman-teman. Nggak kelihatan sih. Nah ini ada aliran listriknya, sedangkan yang satunya tidak ada. Ini sudah normal berarti, dan tadi pun kipas sudah menyala kembali. Oke, langsung kita coba ya di sini untuk membuktikan. Yang hitam kita kasih kabel warna merah dan yang merah kita kasih kabel warna hitam. Nah seperti yang saya katakan tadi, arus AC itu arusnya bolak-balik tidak masalah ya, pemasangannya bebas. Oke, kita hidupkan. Nah benar kan menyala, jadi tidak ada masalah untuk pemasangan bagian stekernya ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk bagian kipas. Kipas yang masih baru
kalau masih bagus juga sih, maksudnya masih baru tapi tahu-taunya itu baru dipakai atau kelebihan apa sih ya, kelamaan makainya. Jadi kebanyakan itu di bagian kabelnya itu ada yang putus atau gosong. Nah ini hanya tadi itu hanya sebuah prediksi. Ada juga yang lainnya mungkin ya yang rusak di bagian yang lainnya. Jadi kalau masih baru itu yang sering saya prediksi itu di bagian kabel ya. Kalau sudah lama ya banyak sekali sih sebenarnya. Kalau yang masih baru itu kebanyakan di bagian kabelnya itu bisa dikatakan kurang bagus ya. Bukan maksudnya jelek, tapi kurang bagus untuk kabel bawaan kipasnya. Oke, karena di sini saya menggunakan solder, jadi langsung saja saya pasangkan di bagian sini ya. Kalau nanti teman-teman tidak mempunyai solder, jadi sisahkan seperti tadi untuk kabelnya diputus dan langsung disambungkan saja dan diisolasi atau diisolasi, diamankan ya, supaya tidak tercampur antara kabel merah dan kabel hitam yang dari steker, supaya aman dan tidak turun untuk MCB meteran. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Jika suka dengan video ini, tekan tombol like-nya, dan jika tidak suka dislike saja. Dan mohon maaf. Wassalam, semoga bermanfaat.